20万斤，这个杀招在这里。这千钧一红的力量，好似源源不断。不行，眼下只有2个选择。虚一锤。Oke, sama seperti biasa Mimin akan memberikan bocoran pembahasan Soul Land episode yang ke-248. Kita rekap sedikit saja bagian sebelumnya, di mana Tang San yang telah sampai di danau kecil tempat tinggal Daming dan juga Erming. Hal tersebut membuatnya tidak bisa menahan rasa penyesalan di hatinya, dikarenakan pada saat itu dia belum mempunyai cukup kekuatan untuk melindungi mereka bertiga. Sementara di panel selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana ujian Dewa Malaikat yang kedua akhirnya selesai dan terbukalah rintangan yang ketiga. Di sisi lain, Tang San juga terus-menerus berjuang untuk mencari binatang roh yang cocok demi melengkapi cincin roh Palu Hautian. Akhirnya, dia kemudian menemukan 3 kaisar semut dan itu sudah memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana kelanjutan pertarungan mereka berempat berdasarkan dengan bocoran novelnya? Kita langsung saja terobos kepada pembahasannya. Setelah Tang San menggunakan teknik roh pertamanya yaitu rumput biru perak untuk melilit, ternyata para kaisar semut itu juga menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangannya. Dijelaskan, ketiga kaisar semut itu sengaja untuk mengorbankan tubuh mereka demi mengambil umpan dari serangan Tang San. Dengan sebab itulah mereka memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka kemudian mulai bergerak bekerja sama dan mengandalkan kekuatan ledakan secara keseluruhan guna untuk menghancurkan domain tersebut. Seketika itu, mereka juga langsung mengeluarkan kekuatan daya tarik sampai-sampai Tang San dan juga Trisula Dewa Lautnya terhisap. Itu membuatnya merasakan sedikit kesakitan. Menyadari keseimbangan tubuhnya mulai menjadi buruk, maka Tang San langsung saja menggunakan senjata surgawinya untuk melancarkan serangan demi mengacaukan pergerakan mereka bertiga. Tang San langsung memprediksikan bahwa kerjasama mereka bertiga cukup valid dan juga cukup akurat, dan bahkan sampai menambah daya serangan mereka melebihi 100.000 kilogram. Tapi sayang, melalui dukungan cahaya Dewa Laut, Tang San berhasil melepaskan diri dengan mudah. Tidak pikir panjang lebar, Tang San langsung saja merilis kemampuan tulang roh laba-laba emas di punggungnya. Serentak dia juga mengatakan bahwa dikarenakan kalian sudah menunggu kesempatan, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Setelah itu retakan kemudian terjadi. 3 suara bergema menghantam tanah secara serentak langsung menuju lurus ke arah Tang San. 真正的杀招在这里。不行，眼下只有2个选择。 Layaknya serangan itu seperti 3 bola meriam. Kecepatan serangan kali ini tidak kalah kuat dengan harimau iblis hitam yang pernah dilawan sebelumnya. Serangan kali ini sungguh-sungguh terlalu cepat sampai-sampai Tang San hanya mampu memblokir 2 dari mereka menggunakan Trisula Dewa Laut. Sementara serangan yang terakhir masih meluncur ke arahnya. Oleh sebab itulah Tang San langsung saja menghempaskannya menggunakan kendali gravitasi dan dikombinasikan dengan jangkauan serangan Trisula Dewa Laut. Itu membuat bobot senjata dewanya dan juga serangannya bertambah 10 kali lipat. Meskipun kaisar semut itu sangat kuat, tapi mereka masih belum bisa mencapai tingkatan yang menakutkan seperti itu. Serangan demi serangan terus berlanjut di udara, sampai-sampai Tang San harus menangkisnya menggunakan tulang roh laba-laba yang tepat berada di punggungnya. Pertarungan kali ini ternyata cukup merepotkan, oleh sebab itulah dia menggunakan hubungan kekuatan mentalnya untuk melihat serta membaca pergerakan dari ketiga semut tersebut. Tang San juga mengerti bahwa jika dia menyerang salah satu dari mereka, maka 2 yang lain akan ikut membantu. Sebagai binatang buas yang memiliki kultivasi hampir mendekati 100.000 tahun dan tepatnya 90.000 tahun, ketiganya sangatlah kompak untuk bersama-sama menyatukan kemampuan untuk menyerang. Tapi sayang, dikarenakan kekuatan mental Tang San juga cukup tinggi, maka dia kemudian berhasil melihat titik terlemah dari mereka. Untuk mencoba teknik terbarunya, 8 tombak kaki laba-laba kemudian menyerang jatuh kepada semut-semut yang berada di depannya dan hantaman besar pun terjadi. Kaki laba-laba emas itu langsung menyerang punggung dari kaisar semut tersebut dan meninggalkan luka pada cangkang mereka. Tang San lantas mengatakan pertahanan yang begitu kuat. Tapi meskipun pertahanan mereka kuat, bukan berarti tidak ada jalan. Setelah 8 kaki laba-labanya itu menghantam cangkang mereka, tiba-tiba saja 8 benang emas langsung berputar mengelilingi semut itu, layaknya seperti tali suara gesekan yang menusuk ke telinga.
Jeritan melingking yang membuatnya meledak dan memutar tubuh mereka. Meskipun para kaisar semut itu berusaha untuk melepaskan diri, tapi sayang kekuatan dari benang emas kali ini bukan berasal dari kaisar biru perak, melainkan itu sudah berada di dalam inti surgawi atau setidaknya sudah mencapai level setengah dewa. Pada pertarungan kali ini, Tangsan cukup kerepotan dikarenakan dia harus mengerahkan seluruh kemampuan terkuatnya untuk melawan binatang raksasa tersebut. Apalagi jumlah mereka bukan hanya satu, tetapi ada 3. Oleh karena itulah, Tangsan langsung saja mengeluarkan benang-benang emas yang mampu menyerap darah serta energi roh di tubuh mereka. Sedikit demi sedikit, benang emas itu kemudian mulai menelan mereka. Jeratan benang emas itu sangatlah tajam. Semut-semut itu kemudian mulai mendapatkan efek dari serangan korosif yang cukup berbahaya. Racun dari 8 tombak kaki laba-labanya kemudian mulai menyebar. Begitupun dengan racun es dan juga api Yeni yang berada di sumur Dugubo kemarin, hal itu terserap dan berasal dari tubuh Tangsan. Meskipun pertahanan kaisar semut itu tangguh, tapi jika telah terkorosi oleh banyak racun, maka rasa sakit yang dia rasakan akan sangat menyiksa. Tidak lama setelah itu, melihat satu anggotanya sudah hampir terbunuh, 2 kaisar semut itu kemudian melompat ke saudaranya untuk membantu membebaskannya. Tapi sayang, posisi mereka semua sudah sama. Benang-benang emas itu kemudian melilit tubuh mereka, dan mereka semua akan berakhir sama. Melihat kekuatannya sendiri yang begitu menakutkan, Tangsan kemudian bertanya-tanya bahwa apa yang sedang terjadi. Mereka bertiga adalah binatang roh kultivasi 90.000 tahun. Mungkinkah 8 tombak kaki laba-laba yang kumiliki sudah selevel dewa dan sekuat itu? Sebenarnya masih ada banyak sekali yang tidak diketahui oleh Tangsan pada tingkatan dewa tulan roh yang dimilikinya. Salah satunya adalah benang emas dan tombak laba-laba yang menjebak 3 kaisar semut tersebut. Sejatinya tulan roh laba-laba yang dimiliki oleh Tangsan adalah musuh dari semua binatang roh tipe serangga. Jika kaisar semut itu terinfeksi oleh aura laba-laba berwajah manusia, maka mereka tidak akan bisa bergerak. Sebenarnya, kaisar semut itu memiliki 3 kemampuan terkuat. Yang pertama adalah kekuatan, kedua pertahanan, dan ketiga kecepatan. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan roh yang kuat, tapi mereka selalu mengandalkan 3 karakteristik ini, sehingga mereka mendapatkan julukan sebagai 15 ton semut kaisar yang tidak terkalahkan. Bahkan dijelaskan dengan kemampuan yang mereka miliki seringkali menghancurkan musuh-musuh mereka dengan mudah. Tapi sayang, benang emas yang dimiliki oleh Tangsan merupakan serangan energi dan bisa dikendalikan kapan saja. Membebaskan diri adalah hal yang paling sulit. Tangsan kemudian tidak menyangka untuk membunuh ketiga kaisar semut itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan membunuh harimau iblis kegelapan kemarin. Kekuatan dan juga kultivasi mereka sudah sangat cukup untuk menjadi cincin roh ke-6, ke-7, dan juga ke-8 agar ditanamkan ke Palu Hautian. Begitu dia berhasil menyerap cincin roh mereka, maka urusannya di hutan pertarungan bintang ini akan selesai. Dan dia bisa pergi menemui teman-temannya di Pulau Dewa Laut. Tapi meskipun telah berhasil membunuh binatang buas tipe semut itu, energi Tangsan juga sudah berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan kemudian melepaskan kembali domain Kaisar Biru Perak untuk menjaganya dan menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Seketika hal yang paling mengejutkan juga terjadi. 3 dari cincin roh hitam melesat secara bersamaan dari tubuh Kaisar Semut itu, dan itu langsung saja bergerak menuju ke arah Palu Hautian. Sekarang Tangsan akhirnya mengerti, dia hanya memiliki 2 pilihan. Yang pertama, segera menyerah untuk mendapatkan ketiga cincin roh itu. Kemudian yang kedua, membiarkannya tersebar ke udara. Tapi menyerap 3 cincin roh secara bersamaan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh benua Dolo ini. Dan hanya Mas Rosol dengan roh kembar seperti Tangsan dan juga Bibidong yang bisa menghadapi keadaan seperti itu. Awalnya Tangsan sangat bimbang untuk melakukannya, tetapi jika dia menyerah untuk mendapatkan 3 cincin roh tersebut dan pergi mencari binatang roh yang lain, maka itu pasti akan membutuhkan banyak waktu lagi. Keberuntungan tidak selalu ada di sisinya dikarenakan kultivasi binatang roh 50.000 tahun di dalam hutan Stardo juga tidak mudah ditemukan. Apalagi dia harus mencari cincin roh yang cocok dengan Palu Hautiannya. Oleh karena itulah, dengan tekad dan juga keberaniannya, Tangsan kemudian membiarkan 3 cincin roh yang melayang di depannya untuk menutupi wujud Palu Hautian secara bersamaan. Tangsan yakin bahwa kekuatan yang kuat itu bersumber dari kepercayaan diri. Jadi apa masalahnya jika itu belum pernah dilakukan oleh siapapun? Tangsan yakin dengan tubuhnya yang sudah setengah dewa, bagaimana mungkin dia takut pada 3 cincin roh yang bahkan belum mencapai 100.000 tahun kultivasi. Tangsan kemudian duduk untuk memfokuskan pikirannya dan mulai merasakan ledakan dan juga energi gelombang yang luar biasa meledak dari kekuatan Palu Sumeru di dalam dirinya. Ledakan itu terus-menerus menghantam tubuh Tangsan sampai membuatnya terpental beberapa puluh meter ke belakang. Cincin roh yang menutupi Palu Hautiannya kemudian berubah menjadi hitam, tetapi tiba-tiba berubah lagi menjadi merah. Fluktuasi energi yang begitu kuat membuat tanah di sekitaran Tangsan retak sedikit demi sedikit. Menyerap 3 cincin roh pada saat yang sama merupakan sesuatu yang sangat berbahaya.
Nah, ini adalah cuplikan video di mana Tang San sangat tersiksa ketika proses penyerapan 3 cincin roh Kaisar Semut itu secara bersamaan. Sesuatu yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja sedang menimpa Tang San, dan pada saat ini dia sedang menghadapi masalah besar dikarenakan energi yang mengalir ke dalam dirinya benar-benar sangat mengerikan dan menghamburkan kekuatan batinnya, dan seluruh mata Tang San berubah menjadi hitam. Hal itu membuatnya hampir pingsan, tapi Tang San dengan sekuat tenaga melawan energi tersebut dan langsung memuntahkan darah. Di detik-detik terakhir itu, Tang San langsung saja berusaha keras untuk mengumpulkan skill surgawi untuk melindungi hatinya. Dengan erat dia juga mencengkram Trisula Dewa Laut dan disusul oleh 8 tombak kaki laba-laba di punggungnya. Dan pada saat ini Tang San harus memperkuat kekuatan mentalnya untuk memblokir 3 serangan keras tersebut. Waktu demi waktu akhirnya berlalu. Setelah berhasil menyerap 3 cincin roh tersebut, diperlihatkan domain Dewa Pembunuh sudah terukir di wujud roh pelindung Palu Hautian dan melepaskan cahaya berwarna merah. Tubuhnya pada saat ini telah menjadi medan pertarungan bagi kedua belah pihak. Energi dari 3 cincin roh itu sungguh-sungguh terlalu besar. Untung saja Tang San memiliki setengah kekuatan dewa di dalam dirinya. Seketika itu juga Tang San langsung mengingat perkataan gurunya tentang kemampuan roh kembar. Tapi pada saat itu gurunya hanya mengatakan bahwa kekuatan roh juga memiliki jiwa mereka sendiri. Kita tidak bisa merasakan seperti apa kekuatan mereka sebelum kita memahami esensinya. Suatu hari kau akan menemukan inti dari keberadaan kekuatan roh kembar yang kau miliki. Gurunya juga mengajarkan padanya tentang cara memahami apa yang diinginkan oleh kekuatan roh seseorang. Dia mengatakan bahwa setiap roh memiliki sifatnya masing-masing. Kau harus mencari tahu jawabannya sendiri dikarenakan aku hanya bisa menunjukkan jalan tapi tidak bisa mengantarmu untuk berjalan. Setelah mengingat itu, Tang San langsung saja mencoba menyatukan kekuatan roh pelindung pertamanya yaitu rumput biru perak ke dalam roh pelindung keduanya yaitu Palu Hautian. Saat Tang San mencoba memahami esensi penyatuan kekuatan roh seperti itu, maka dia sudah bisa merasakan energinya berkumpul di dalam Palu Hautian dan sejatinya dia sudah bisa menggunakan kekuatan Palu Sumeru yang cukup sempurna. Seketika itu juga energi dari Kaisar Semut akhirnya mencair tapi menimbulkan ledakan yang mampu mengompres uap energi dan sampai-sampai membuat Tang San pingsan di tempat. Singkat cerita, setelah perjuangan yang tiada tara itu akhirnya Tang San pun terbangun. Dia kemudian duduk kembali untuk berkultivasi dan mengandalkan kemampuan Kaisar Biru Perak untuk mempercepat kecepatan pemulihan tubuhnya. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Tang San adalah dia akhirnya menerima persetujuan untuk menerima kekuatan dari Palu Sumeru. Tapi satu keuntungan yang sangat besar adalah Tang San berhasil menerobos peringkat 96. Nah, seperti itulah bocoran pembahasan Soul Land episode yang ke-248. Sedikit informasi sebelum kita tutup video pembahasannya. Jika dalam penjelasan novelnya pertarungan antara Tang San melawan 3 Kaisar Semut ini hanya setengah chapter saja. Jadi kemungkinan besar episode yang ke-248 nantinya merupakan pertarungan terakhir Tang San dan dia berhasil mengalahkan ketiga binatang roh kultivasi 90.000 tahun itu. Dikarenakan ini merupakan detik-detik di mana Qian Rensu akan mewarisi posisi Dewa Malaikat dan Mimin prediksikan di episode kedepannya itu kemungkinan besarnya akan full diperlihatkan bagaimana kondisi dari Qian Rensu, bagaimana prosesnya untuk menjalani tahta demi menjadi dewa. Jadi ini menurut prediksi Mimin dikarenakan kita juga berlandaskan dengan pembahasan novelnya. Dan seperti apa yang kita katakan di bocoran kemarin, untuk melawan 3 Kaisar Semut ini tidaklah terlalu merepotkan. Tidak sama pada saat Tang San melawan Dewa Iblis Harimau Kegelapan yang berlangsung selama 3-4 episode kemarin. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Maka coba tuliskan di kolom komentar. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.